boleh nanya kan nih Pak Tabu ini. Ini sudah saya rekod ya. Nah, silakan. Mungkin bisa kasih sanksi atau apa masukan kepada ini antaranya alasan perlu kita berikan. Ya semua yang ada di sini semua dibaca ini orang yang berilmu, sekiranya bisa masukan kepada ibu itu lah. Biar bagaimanapun pasti ini mau tahu banyak dari menerangi tentang ilmu Islam yang lemah lembut. Silakan Bang sini. Ya, saya bukan orang berilmu, saya orang biasa. Saya mau nanya nih ke Bu Ibu nih, kalau buat tahu apa yang menyebabkan Ibu ini bisa apa namanya kembali ke Islam gitu. Ya motivasinya apa itu ya? Nah, ya penyebab utamanya apa? Pasti kan ada setiap mualaf itu kan ada satu poin yang menyebabkan dia masuk Islam itu. Saya pengen tahu nih, karena saya kemarin yang kali itu di YouTube aja itu baru tahunya. Saya pengen tahu, karena saya nggak ngikutin semua dari awal, jadi saya kurang nangkep, belum tahu apa sih sebenarnya alasan ibu masuk Islam itu apa sih, pengen tahu. Terima kasih. Gitu ya Pak On sini. Pengen tahu aja, apa pengen tahu banget? Pengen aja. Pak Orsini Usman ini dia salah satu orang yang mengundang teman-teman untuk masuk di Zoom. Dia masuk di Facebook. Pak Orsini. Ya Pak ya. Ya, bukan penasaran sih, emang saya dulu waktu apa namanya di Zoom juga saya nanya kalau mualaf, saya nanya kayak gini juga, pengen tahu aja. Itu kan wajar pertanyaan itu betul. Mungkin setidaknya begini. Pasti ini satu alasan yang prinsip sehingga dia bisa berubah agamanya, mengganti agamanya menjadi Islam kan. Ya, Alasan dulu apa? Siapa yang tahu? Ya, jadi pembelajaran untuk kita semua juga nih, pembelajaran untuk kita semua juga ya. semua dibaca gimana cara berbicara kepada yang non-muslim, gimana apa kira-kira alasan yang paling utama yang bisa kita sampaikan sehingga mereka bisa menerima kebenaran atau hidayah. Silakan Ibu Indri, Yang lain close mic dulu ya, biar Bu Indri yang berbicara, biar enak dengarnya. Oke, silakan Bu Indri. Iya, oke. Jadi sebenarnya memang sudah sangat lama sih saya pengen bisa tulisan Arab. Saya pernah tuh dulu tahun berapa ya pergi ke Geraha satu geraha di Jakarta lah, tapi dia ini memang ramai sekali di situ di geraha itu, nggak pernah sepi pembimbingan untuk belajar ini ya bahasa Arab gitu. Sampai ada satu ibu yang belajar di situ sampai ngekosnya ini satu kos-kosan dengan saya. Saya itu sudah tertarik untuk masuk Muslim sudah lama sih. Masya Allah. Saya pengen belajar bahasa Arab. Ya, cuman karena waktu itu memang saya aktif di SSY, jadi memang pikiran saya fokus di SSY gitu sampai dengan hari kemarin. Nah, waktu geraha itu akhirnya saya pengen belajar bahasa Arab, tetapi mereka menolak harus Muslim dulu gitu. Nah, waktu kemarin ikut cepat, kira-kira ya mungkin ada 1 tahun lebih lah di dekat. Terus ya sering berdekat sama Muslim. Ya ada sebagian Muslim yang
menayangkan gambar-gambar yang tidak bagus lah mengenai kekristenan, ya. Salah satunya gambar Yesus Kristus sampai ya dari sekian banyak sih kedatangan Muslim yang notabene tidak pernah menyerang Kristen kalau tidak diserang gitu ya. Itu salah satunya Pak Erik ya, dia tidak pernah begitu gitu, tidak pernah menyerang. Ya, saya sering berdebat dengan Pak Erik. Pak Erik sering memberikan pertanyaan, tapi sering saya tidak bisa jawab. Contohnya apa tuh Bu? Kemarin yang terakhir kan saya debat sama Pak Erik. Di SDM saya lupa. Dia tanya, coba tampilkan datanya bahwa YHWH itu tidak suka terhadap poligami. Iya, kalau memang ditelaah soal poligami itu memang tidak ada yang menyatakan bahwa YHWH itu tidak suka dengan poligami sehingga memberi hukuman atau memberi konsekuensi gitu, nggak ada. Hanya poligami ini memang di Injil kan diajarkan monogami, ya. Tidak ada poligami karena Yesus membatasi dengan memikirkan saja sudah berzina dalam hati. Terus satunya ini mengambil contoh penatua itu dia punya satu istri saja. Jadi semua tempat ibadah Kristen baik SSC maupun gereja-gereja Tritunggal kami punya penatua. Jadi yang namanya penatua itu sosok yang seperti di display untuk dicontoh jemaat gitu loh. Jadi itu namanya penatua ya. Jadi dia ngurusin jemaat. Nah, yang ngurusin jemaat ini bisa jadi contoh bagi jemaatnya. Ya, syaratnya salah satunya itu dia beristri hanya satu, benar-benar satu, dan dia menjaga nama benar-benar dia istri satu, tidak ada bulik, tidak ada simpanan begitu, dan tidak pernah berhutang dan lain-lain lah, kualitas yang berkualitas gitu. Ya, kebetulan kemarin kan membahasnya poligami gitu. Nah, jadi itu membahas poligami. Saya kalau diskusi sama Pak Erik, memang Pak Erik suka begitu, kasih pertanyaan yang dia tahu apa yang bisa saya perbaiki. Memang dari sekian banyak grup, mungkin ada 14 grup saya ini ya masuk. Itu memang kalau dari grup-grup lain nggak ada yang bisa buat saya tidak bisa jawab gitu. Tapi Erik ini memang dia tahu aja yang membuat saya tidak bisa jawab gitu. Nah, termasuk Ibu grup-grup debat WA. Sering kenapa? Ikut Ibu di grup debat WA atau di Zoom? Di grup debat WA juga di Zoom juga kan. Saya pernah kemarin terakhir yang poligami itu kan itu saya nggak bisa jawab tuh terakhir itu. Ya memang setahu saya nggak ada larangan untuk poligami di itu sih. Iya, yang melontarkan pertanyaan itu Pak Erik gitu, yang lain pasti
membahasnya lain-lain gitu. Jadi tidak pintar memilih pertanyaan yang bikin saya terdiam gitu. Nah, itu saya pikir-pikir ya memang masuk akal juga lebih. Masalah poligami ini memang tidak menunjukkan bahwa Tuhan poligami, tidak gitu. Cuma karena di Injil karena Nabi kan berpoligami gitu. Itu tahu sendiri kan bisa. apa? Para Nabi itu kan di kitab PL kan berpoligami. Nah, Iya. itu kan apa namanya, kalau Daud tidak berpoligami dengan Bathsheba itu nggak ada itu namanya Yesus gitu. Kan tahu. Iya tahu. Artinya memang Tuhan tuh tidak pernah melarang berpoligami, itu memang ya, pertanyaan yang mematikan buat Kristen. Kalau bisa jawab satu Kristen sebelumnya pun nggak ada yang jawab. Kalau Tuhan pun ada nggak melarang berpoligami kan pasti Ya masalahnya kan mengambil ayatnya kan di PL. Kalau mengambil ayatnya di PB ya ada ayatnya itu apa tidak boleh poligami dengan contoh mencontoh tua yang syaratnya hanya satu istri begitu kan disebut Berarti sebentar yang Pak Gus kalau jadi saya co-host Pak Gus ini banyak yang mau masuk Pak Gus. Oke, sebenarnya. ya kan yang lebih ekstrim Katolik itu bu pastor nggak boleh nikah, itu kan menyalahi kodrat itu ya, biarawati nggak boleh nikah. ya itu kan bapak yang Itu ambil malaikat lah yang punya nafsu kan gitu. enggak, jadi di dalam kekristenan itu memang ada ayat yang berkata bahwa kamu sendiri itu baik kalau kamu ingin mengkhususkan diri untuk hal-hal rohani. Tapi kalau tidak bisa kuat menahan nafsu, lebih baik menikah. Jadi sendiri itu baik, tapi menikah lebih baik begitu. Hukumnya Kristen begitu. Jadi sendiri itu baik, menikah lebih baik. Jadi kalau bagi yang mau fokus kerohanian, mereka lebih baik sendiri karena kalau menikah mau fokus kerohanian kan jadi ribet gitu kan. Sementara nggak bisa fokus ke rohani karena dia punya suami atau punya istri. Oke, Bu, maaf ini saya sedikit bertanya ke Bu Indri. Terlepas dulu dari yang lama. Tadi puasa nggak Bu? Sudah tadi puasanya nyampe Bu? Nyampe tadi. Alhamdulillah. Tadi sholat tarawihnya di mana? Itu di tetangga itu? Di tetangga yang satu keluarga. Oh ya, alhamdulillah. Bang, sorry Bang, ini kalau soal ini kan perlu diresmikan dengan sertifikat segala macam. Kira-kira Mbak Indri akan rencana kapan diresmikannya nih untuk melegalisir mualafnya? Iya, nanti kalau saya memang sudah belajar semua, orang ini sholatnya aja masih makmum. Kalau wanita memang masih harus makmum Bu. Harus makmum kalau wanita. Persoalannya saya juga begini, Bang, gimana dia akan meresmikannya itu? Harusnya mendekati gerhana mualaf yang paling terdekat atau gimana ya? Coba dikasih paling gini sih, paling kita meminta gerhana mualaf kalau tidak Mbak Indri nggak bisa datang, itulah jemput bola paling gitu. Oh gitu ya. Kita nanti coba cari masjid terdekat, kita diskusi dengan DKM-nya kali untuk dimualafkan di sana. Betul. Kalau Jawa Tengah, tinggalnya di Jawa Tengah berarti Uniriva. Itu Kalau Solo. ini bukan Romangun ya? Ini bukan Romangun ya? Bukan. Di Jawa Tengahnya di mana Ibu Indri? Di Purbalingga. Oh, Purbalingga. Ya berarti deket sama si Riva lah, termasuk deket lah.
Unirifa itu. Kan di Klaten kan? Iya Klaten, ya. Yang terdekat ya Unirifa, tapi ke Geraha Mualaf Jogja juga dekat. Jogja, ya paling Nah, Jogja, Purbalingga, paling. tapi Purbalingga itu dekatnya ya Purwokerto. Tapi kalau biasa sih kayaknya jalan 2 jam 3 jam tadi. Kalau nggak salah, Bang Kuma ketuanya ya Geraha apa, Mualaf Center seluruh Indonesia ya. Oh ini, Betul ya, Bang cuma banyak geraha mualaf yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, benar, Bang Don Tito juga nanti kalau difasilitasi jemput bola. Silakan Bang Tito dianukan jarak ke sana itu penting. Bang Don. Iya. Biasanya kita koordinasi aja dengan Geraha Mualaf yang bisa mendekati Mbak Indri. Kalau lebih bagus lagi kalau seandainya sebelum syahadat ini kita ada rekan kita yang bisa mendampingi Mbak Indri sama pembelajaran Islam itu. Kira-kira bersedia nggak ya, maksudnya biar online atau Zoom aja gitu loh. Jadi kalau Mbak Indri mau tanyakan atau ingin belajar mungkin bisa dapat guru yang tepat kali ya. Oh, kalau di sini banyak gitu, dia salah itu Bang Don. Kalau itu nanti bisa bertanya ini banyak ada di sini. Jadi mungkin saat ini kita sudah menerima Mbak Indri dengan tangan terbuka. Jadi kalau Mbak Indri mau ada pertanyaan atau mau ada pertanyaan atau unek kita silakan aja tanyakan dan kita akan senang hati akan menjawab. Betul. Dari satu Andri ke satu ke PI, nah itu ke tadi dapat sama. nanti saya coba hubungi YPM ya, Yayasan Pembina Mualaf. Yayasan Pembina Mualaf yang wilayah Jogja, yang ini, yang pusatnya di Surabaya, nanti akan mengarahkan kemana Bu Indri untuk syahadatnya, ke Pak Hans Indrayana, Pak Hans atau Ustaz Kalau saran saya akan lebih baik kalau wanita juga kali ya. Kalau wanita berarti ini siapa? Unirifa itu YPM juga kan, Yayasan Pembina Mualaf juga. Ini. Jadi kalau wanita itu kan dia bisa belajar lebih mendalam ya, tanpa harus ada pasti kalau pria dengan wanita itu kan sudah ada halangan ya. Halangan dalam artian mungkin kalau Pahan di Surabaya nanti Pahan akan mengarahkan aja siapa yang terdekat. Yang terdekat mungkin yang terdekat YPM itu, YPM yang ada itu ada ininya juga, ada pesantrennya juga di Jogja, ada Ustadz Yusuf ya. Ustadz Yusuf itu. Ya, Bang Don, saya setuju dengan Bang Don. Memang saya membatasi untuk kontak dengan pria ya. Pembimbing saya mesti wanita, tetapi kemarin Bang Zuma juga menawarkan untuk pembimbingan. Kalau Bang Zuma kemarin memang saya udah terima untuk Bang Zuma membimbing gitu. Nah, tadi juga kalau pertanyaan secara global mungkin bisa ditanyakan ke siapa aja, tapi kalau pertanyaan mengenai kewanita, ibaratnya hubungan wanita mungkin dengan wanita yang lebih baik ya wanita juga gitu. iya benar. Ya, untuk bisa bertanya ke Unirifa. Iya, ya masalah itu sih gampang ya, karena di sini juga yang tetangga itu yang tadi saya ikut sholat tarawih juga membimbing juga gitu. Ya paling tidak saya jalan dulu ini sementara waktu kan dibimbing sama ini tetangga ya. Dia juga seorang ibu guru gitu, jadi Ya, Ibu beli juga buku-buku agama, Bu. Iya sudah. Agama, buku-buku hadis, kan juga menambah pengetahuan itu. Iya betul.
Iya, tapi satu-satu lah, ini kan Ya, pelan-pelan ibu, betul, pelan-pelan. Iya. Tapi jadi ini. pelan-pelan ya. Dan yang paling utama itu belajar tata cara sholat dan doanya ibu. Karena Iya. kita agama umat Islam itu sholatnya dalam cara agama. Iya, saya sudah belajar berwudu, terus ini sudah sholat ini 5 waktu, dia masih belajar. Terus tadi sholat tarawih pertama. Dia belajar belajar. Saya beribadah per hari ya. Dan juga sebelumnya juga seperti Mbak Indri juga, saya usia di mu'alaf di 15 tahun Mbak. Oh gitu. Terus saya Kristen. Dan bapak orang tua saya mu'alaf itu di tahun 2018 dan tahun 2020 bapak saya sudah meninggal. 2021 bapak saya mama saya sudah meninggal. Jadi mereka meninggal ke Islam. Oh gitu. Dan itu indah banget, beneran indah banget. Saya melihat bapak saya itu meninggal senyum, mama saya juga meninggal senyum. Itu masih kebayang sampai sekarang. Lalu bayangkan apa Kristennya apa itunya? Sekedar informasi memang ibu itu alhamdulillah tidak salah-salah, dia artinya masuk bersahadat di 3 kali. Pertama oleh Ibu Suwandi, pertama kali itu alhamdulillah aku Pak Kiai jadi yang aku menemui beliau menemui TV. Kedua kemarin lagi di Zoom Dan Cuma dan Pak Erik, artinya untuk mengukuhkan karena ada orang yang bilang katanya begini-begini, betul-betul ibu ini dengan keyakinannya bersahadat lagi luar biasa. Iya. Ya, jadi mungkin begini ya. Jadi di dalam hukum itu syahadat yang pertama itu tetap berlaku ya. Jadi kita menggugurkan insya Allah bermakna pasti dengan syahadat Senin subuh kemarin sudah digugurkan semua dosa-dosa beliau, tetapi dengan banget ya di situ Gus ya, indah banget ya. Ya, tetapi dengan pengulangan syahadat berikutnya itu di samping sesuai dengan hadis bahwa iman itu naik turun ya, berkurang dan bertambah, maka perbaharulah dengan sering membaca kalimat la ilaha illallah. Benar sudah bunyi di siapa syahadatnya itu sebagai syahadat tajdidan dan takridan, artinya memperkokoh, memperteguh syahadat yang pertama. Jadi kalau tidak dijelaskan di sini, semacam ada anggapan, oh syahadatnya kok berulang-ulang, berarti belum kokoh, belum pasti, lah itu salah gitu. Jadi tak apa-apa, Bindri besok minta bersyahadat lagi, lakukan. Itu namanya ya. Kita sahadat itu Nah, maka dalam setiap sholat yang kita bersyahadat itu karena iman itu berkurang dan bertambah, diselamatkan, diteguhkan dengan sering bersyahadat, kan begitu. Karena ini saya ini kan titipan terhadap Bu Indri ini, saya menemukan ini sekitar saya ini. Ya, mohon permisi, saya mau mengucapkan selamat malam sama Pak Erik. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Erik ini, Windri. Windri. Bang Erik silakan sapa Bu Indri, Mbak Indri. Ini masya Allah banget ya, masya Allah banget apa namanya hidayah itu lewat dari mana aja ya. Bang Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Erik Open mic, jangan gitu nyimak-nyimak. Ini ucapkan selamat pada Ibu Indri. Mau dialog apa lagi? capek lah menjalan apa lagi lah kalau udah Islam paling pendalaman tentang kita majalah. Ya, betul. Kalau memberikan nasihat saran-saran. Yang jelasnya Bang Erik ini sementara ini jadi artis Zoom ya.
Enggak lah bang, biasa aja. Kalau punya manajer kabarin itu aja ya bang. Enggak sih, apa namanya, ya lanjut aja perbincangan. Saya mah nyimak bentar. Mungkin dari ngobrol dengan Bang Erik kali. Iya, mungkin saya tanyakan lagi ke Bang Erik, ada yang ditanyakan. Saya tanya aja, selagi saya bisa jawab. Iya. Itu silakan Mbak Indri kalau mau bertanya dengan Bang Erik untuk lebih apa ya, ibaratnya silaturahmi lagi ya, silakan kita kasih waktu dan tempatnya. Iya, Pak Eri, Ya, Bu. pengen nanya nih, Iya. Pak Eri sudah mualaf berapa lama? Oh lama saya dari kelas 1 SMP. Tersangka utamanya bukan saya, kakak saya. Oh gitu. Kalau saya ini ikut alur waktu itu ya, namanya kita belum ngerti ya. Terus? Nah, dan itu doang. Semakin kan setelah itu kan ya belajar yang namanya sudah pindah ya belajar tentang agama Islam. Dan saya punya guru itu berapa guru ngaji saya udah banyak. Yang paling betul itu namanya almarhum Pak Nafis namanya. Itu setiap apa yang saya bacakan, dia artikan, dia jelaskan, dia ceritakan. Itu yang kadang membuat saya itu, wah ini walaupun dia bukan haji, tapi dia bisa menjelaskan secara gamblang gitu. Itu orang dekat rumah atau kenalan atau gimana? Enggak. Dulu masih kecil itu masa SMP saya sama kayak anak kecil biasa umur 6 tahun 7 tahun belajarnya sama tuh. Saya pernah coba juz amma, saya pernah belajar Iqra juga ya. Jadi gimana ya, almarhum guru saya itu keras kalau masalah tentang agama maksudnya bukan keras apa ya, saya telat, saya nggak bisa hafal rokan 24 itu nonton cakap hati itu tangan gitu. Jadi kalau belajarnya memang harus sungguh-sungguh, nggak boleh hati selama dulu nggak kayak sekarang gitu ya. Sampai kena itu, maksudnya kena hukum kalau nggak bisa hafal. Iya, kalau surat-surat pendek itu kan harus dihafal, karena kalau cowok sebagai imam itu kan, imam dalam rumah tangga itu kan pada saat kita mau sholat itu kan wajib hafal surat-surat pendek gitu. Iya. Bagaimana kita mau hafal surat pendek kalau kita mau santai, ngajinya kayak gitu doang gitu ya. Kalau dulu guru ngaji saya keras itu gitu ya. Jadi waktu Pak Erik kecil itu guru ngajinya keras gitu. Maksudnya memang keras, memang orangnya memang keras. Nggak ada zaman dulu itu guru ngajinya nggak keras, banyak sekarang yang lembut. Banyak tuh sama teman-teman yang ada di sini. Mungkin yang dulu pernah ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, mana nih? Ada di intinya. Jangan dulu ya, jangan dulu lain ngobrol dengan Erik lebih intinya. Nanti setelah ngobrol mungkin bisa ngobrol dengan kamu nanti lebih inti. Oh iya. Mari bang, aku tadi dulu kis. Ya udah silakan masuk dulu. Ya, bagi teman-teman yang di sini yang udah salah 4, salah 3, saya rasa pasti ketemu yang namanya mau ngaji, habis maghrib atau habis isya itu bawa obor, itu pasti gitu. Yang saya dapat itu dulu itu di tempat saya itu hidupnya kadang hidup, kadang enggak. Waktu zaman saya dari kecil lah. Jadi Kadang hidup, kadang enggak. Emang tahun berapa nggak ada PLN? Ya saya di kampung, bukan di kota, Bu. Saya bukan tinggal di Jawa.
Saya ini di Sumatera zaman dahulu, bukan zaman dahulu, itu tahun 2000-an ke bawah itu Sumatera itu ya tinggal di Indonesia. Ada. Tapi kan masih mengandalkan diesel. Sama seperti di kampung saya tahun 2000 belum ada. Iya, teman sore itu bang ya, jam 6 pagi udah mati biasanya. Kadang tengah malam mati dia. Saya masih SD itu malah sampai SMP itu jam 12 malam sudah mati. Iya, jadi saya sekolah di Pada sana. minggu itu yang dilanggarkan atas satu itu apabila hanya itu. Ya, pokoknya yang kemudian CPI aja lah begitu. Di kampung. Iya betul. Oh ya, kita sama dulu. Sebentar Pak Eri, karena Pak Jody masuk ini. Selamat malam Pak Jody. Iya, selamat malam. Saya cuma ya rumah aja. Oh iya, iya. Silakan lanjut. Ya. Oke, Jadi saya sebenarnya saya sangat berharap siapapun yang masuk ke unit debat-debat itu semuanya berpikir terbuka. Dia memang masuk itu untuk menggali kebenaran, bukan memaksakan pembenaran, sama seperti itu. Ini kan memang tujuannya dia untuk mencari dan terus menggali kebenaran, bukan memaksakan pembenaran. Sehingga berpikir ya seperti itu sebenarnya kita harapkan itu, baik Muslim maupun non Muslim, terutama ya masuk itu mudah-mudahan dengan pikiran terbuka betul-betul untuk menggali kebenaran, bukan memaksakan pembenaran. Oke, silakan lanjut Bang Erik. nah, saya memberikan motivasi ke ini. Nggak ada waktu untuk belajar, masih ada waktu untuk belajar. Gitu. Kalau di dalam kampus itu mau ditarik dari raga, kita masih bisa belajar. Gitu. Jadi kalau flashback yang dulu ya sangat keras bu, guru ngaji saya sangat keras. Kalau sekarang aja guru ngaji datang ke rumah, dulu setiap kami yang datang ke rumah guru ngaji, gitu.